Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah diridhoi olehnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang investasi dalam perspektif Islam. Tema ini penting mengingat banyak dari kita yang sudah mulai sadar akan pentingnya mengelola keuangan dengan baik, termasuk melalui investasi. Hadirin yang dirahmati Allah, investasi dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus kita perhatikan agar tidak keluar dari koridor syariah. Beberapa prinsip tersebut antara lain yang pertama, halal dan thayyib. Investasi yang kita lakukan haruslah pada sektor yang halal dan thayyib, yaitu baik dan bermanfaat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mencari rezeki yang halal dan menghindari segala bentuk riba, judi, dan bisnis haram lainnya. Yang kedua, menghindari riba. Dalam berinvestasi, kita harus menghindari segala bentuk riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu mempunyai 70 pintu. Yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa investasi yang kita pilih tidak mengandung riba, baik dalam bentuk bunga bank ataupun pinjaman berbunga. Yang ketiga, transparansi dan kejujuran. Dalam setiap transaksi, termasuk investasi, kejujuran dalam transparansi adalah kunci. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain dari prinsip-prinsip tersebut, ada beberapa bentuk investasi yang dianjurkan dalam Islam, seperti yang pertama, investasi di bidang pendidikan. Menginvestasikan waktu dan harta dalam pendidikan adalah salah satu bentuk investasi terbaik. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah tiada. Yang kedua, ada investasi pada bisnis yang halal. Mengembangkan bisnis yang halal dan sesuai syariah tidak hanya menguntungkan secara finansial,
tetapi juga membawa berkah. Dan yang ketiga, investasi dalam bentuk sedekah dan wakaf. Investasi terbaik adalah yang dilakukan di jalan Allah seperti sedekah dan wakaf. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatil ambatat sab'a sanabila fi kulli summilatin ma'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu samiun alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memulai dan mengelola investasi kita dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diajarkan. Semoga setiap usaha dan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat bagi diri kita, keluarga, dan umat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu semata-mata karena kekhilafan saya, dan saya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.